Pakar peperangan dari Israel Or Fialkov mengurai sejumlah pandangannya terkait serangan Iran terhadap negara Zionis kepada surat kabar Ma'arif pada Rabu 17 April. Dia mengungkap serangan Iran yang dilancarkan pada Minggu 14 April lalu berhasil menargetkan reaktor nuklir milik Israel. Pernyataan ini sekaligus membantah klaim tentara Israel bahwa serangan itu tidak menyebabkan kerusakan di Tel Aviv. Fialkov menyatakan serangan Iran telah mengenai reaktor nuklir Israel di Dimona. Mengutip peta yang diterbitkan oleh situs Iran, Fialkov mengatakan pasukan Iran menyerang 3 pangkalan utama, yakni pangkalan Hermon, Nevativ, dan Ramon. Tentara Israel mengklaim hanya pangkalan Nevatim yang mengalami kerusakan ringan, begitu pula jalan di sekitar pangkalan Hermon, sedangkan pangkalan Ramon tidak terkena dampak sama sekali. Namun Fialkov menjelaskan bahwa dari analisis video, setidaknya 4 rudal menghantam pangkalan Ramon. Selain itu, menurut Fialkov, sebuah drone mampu menembus dan menghantam wilayah Hermon. Hal ini bertentangan dengan klaim Israel bahwa tidak ada drone yang memasuki wilayah Israel. Analisis satelit terhadap pangkalan Ramon menunjukkan hingga 5 serangan di pangkalan tersebut mengenai beberapa gudang, fasilitas pemeliharaan, dan berbagai area di sekitar pangkalan tersebut. Fialkov menjelaskan citra satelit menunjukkan bahwa satu serangan mengenai salah satu struktur di reaktor nuklir dan hingga 2 serangan di sekitar pangkalan. Fialkov masih memperkirakan tingkat intersepsi yang tinggi yaitu sekitar 84%, namun tidak sebanding dengan angka yang diberikan oleh tentara Israel yang diberikan kesan bahwa semua ancaman Iran telah dicegah. Presiden Rusia Vladimir Putin memuji serangan balasan Iran ke Israel yang dilancarkan pada Sabtu 13 April lalu. Ucapan apresiasi itu disampaikan Putin melalui sambungan telepon dengan Presiden Iran Ebrahim Raisi pada Selasa 16 April. Putin menggambarkan tindakan tersebut sebagai langkah terbaik untuk menghukum agresor dan menunjukkan kebijaksanaan dan rasionalitas pemimpin Iran. Menurutnya, Iran adalah salah satu pilar utama stabilitas dan keamanan di kawasan Timur Tengah. Lebih lanjut, Putin mengkritik negara Barat dan Dewan Keamanan PBB. Putin menekankan operasi Iran melawan Zionis terjadi karena tidak ada tindakan tegas dari Dewan Keamanan PBB terhadap Israel. Presiden Rusia itu juga mengatakan perilaku Amerika Serikat dan beberapa negara barat memicu eskalasi regional. Sementara itu, Raisi dalam kesempatan itu mengapresiasi sikap Rusia yang memandang pertahanan diri Iran sebagai tindakan yang sah. Raisi menegaskan bahwa setiap tindakan lanjut yang bertentangan dengan kepentingan Iran akan direspon lebih kuat dalam skala yang lebih besar. Setelah sempat ditunda, kini Israel dilaporkan akan segera memulai invasi daratnya di kota Rafah. Surat kabar Ma'arif pada Rabu 17 April mengatakan Israel sudah mulai mengerahkan senjata tambahan untuk serangan yang tidak didukung oleh Amerika Serikat tersebut. Selain artileri, IDF juga telah mengerahkan pengangkut personel lapis baja ke pinggiran jalur Gaza. Pasukan IDF juga telah disiagakan dan prinsip operasi telah disetujui oleh Staf Umum Pasukan Pertahanan Israel dan Menhan Yoav Gallant. IDF menolak mengomentari laporan tersebut, namun IDF mengonfirmasi bahwa Selasa 16 April lalu pihaknya telah membeli sebanyak 40.000 tenda untuk persiapan evakuasi ratusan ribu warga sipil yang mengungsi di Rafah. Diketahui kota Rafah adalah satu-satunya tempat yang relatif aman bagi setidaknya 1,4 juta warga sipil Palestina yang mencari perlindungan. Israel lagi-lagi berbohong demi menutupi kerugiannya dalam peperangan melawan musuh bebuyutannya, yakni Iran. Militer Israel mengaku tidak ada kerusakan maupun drone yang masuk di wilayahnya saat rentetan serangan Iran terjadi mulai Sabtu 13 April lalu. Namun seorang peneliti membantah klaim Zionis tersebut. Pakar peperangan dari Israel Or Fialkov mengurai sejumlah pandangannya terkait serangan Iran ke Israel kepada surat kabar Ma'arif pada Rabu 17 April. Mengutip peta yang diterbitkan oleh situs Iran, Fialkov mengatakan pasukan Iran menyerang 3 pangkalan utama, yakni pangkalan Hermon, Nevativ, dan Ramon. Israel mengklaim hanya ada kerusakan ringan di pangkalannya imbas serangan tersebut. Namun Fialkov menjelaskan bahwa dari analisis video, setidaknya 4 rudal menghantam pangkalan Ramon. Selain itu, menurut Fialkov, sebuah drone mampu menembus dan menghantam wilayah Hermon. Hal ini bertentangan dengan klaim Israel bahwa tidak ada drone yang memasuki wilayah Israel.
Sementara analisis satelit terhadap pangkalan Ramon menunjukkan hingga 5 serangan di pangkalan tersebut mengenai beberapa gudang, fasilitas pemeliharaan, dan berbagai area di sekitar pangkalan tersebut. Vyalkov menjelaskan citra satelit menunjukkan bahwa satu serangan mengenai salah satu struktur di reaktor nuklir dan hingga 2 serangan di sekitar pangkalan. Serangan Iran disebutnya berhasil menargetkan reaktor nuklir Israel di Dimona. Vyalkov masih memperkirakan tingkat intersepsi yang tinggi yaitu sekitar 84%, namun tidak sebanding dengan angka yang diberikan oleh tentara Israel yang memberikan kesan bahwa semua ancaman Israel telah dicegat. Menurut laporan tersebut, serangan balasan Iran yang dinamai Janji Setia terdiri dari sekitar 185 rudal anti pesawat Shahed 136 serta jet Shahed 238 yang mampu mencapai kecepatan hingga 500 km per jam. Selain itu, 100 rudal balistik Iran juga diluncurkan, namun setengahnya dicegat Israel dan sekutunya di tengah jalan. Setidaknya 6 rudal dicegat oleh kapal perusak Amerika Serikat yang dilengkapi dengan sistem tempur anti rudal Aegis. Belasan tentara Israel bergelimpangan setelah markasnya diserang oleh kelompok Hizbullah Lebanon pada Rabu 17 April. Dalam serangan tersebut, Hizbullah diklaim menggunakan kombinasi roket dan drone. Roket dan drone Hizbullah menyasar sebuah markas baru IDF di kota Arab Al-Aramshe di Israel Utara. Mengutip Tribun News dari Al-Mayadin, gedung tersebut berfungsi sebagai markas besar mata-mata yang baru dibentuk. Hizbullah mengklaim serangan itu dilancarkan sebagai pembalasan atas pembunuhan 3 komandannya oleh tentara IDF pada Selasa lalu. Dalam pernyataannya, Hizbullah mengklaim ada korban jiwa dari tentara IDF atas serangan mereka. Sementara menurut media Israel, salah satu tentara yang terluka dalam kondisi kritis dan 4 lainnya dalam kondisi serius. Menurut Tel Aviv, serangan Hizbullah menghantam community center atau pusat komunitas. Video detik-detik penyerangan diunggah di Telegram Hizbullah pada Kamis 18 April. Dalam video itu terlihat markas pengintai IDF berwarna hijau berisi tentara IDF. Tidak lama kemudian, drone Hizbullah mendekat dan meledakkan tentara Israel yang berada di dalamnya. Setelah dihujani rudal Iran, pemerintah Israel sedang mempertimbangkan serangan balasan terhadap Teheran. Ex-kepala agen mata-mata Israel Mossad membuka opsi penyerangan fasilitas nuklir Iran. Demikian disampaikan Zohar Palti, mantan Direktur Intelijen di Mossad. Palti menegaskan terkait serangan balasan semua sudah dibahas, termasuk menargetkan situs nuklir Iran. Sementara itu, Presiden Iran Ebrahim Raisi memperingatkan bahwa setiap tindakan lanjut yang bertentangan dengan kepentingan Iran akan direspon lebih kuat dalam skala yang lebih besar. Sebelumnya diberitakan Lembaga Pengawas Nuklir PBB atau IAEA khawatir serangan balasan Israel akan menargetkan situs nuklir Iran. Direktur Jenderal IAEA Rafael Grossi mendesak semua pihak harus menahan diri. Di kesempatan itu, Kepala IAEA mengatakan Iran menutup fasilitas nuklir pada Minggu dengan alasan keamanan. Saat dibuka kembali, Grossi menyebut IAEA akan terus memantau situs itu hingga situasi mereda. IAEA rutin memeriksa fasilitas nuklir utama Iran seperti pabrik pengayaan di Natanz. Fasilitas ini merupakan jantung program nuklir di negara Timur Tengah itu. Iran selama ini mengklaim program nuklir mereka sepenuhnya untuk tujuan damai, namun negara-negara Barat menuduh Teheran berusaha membuat bom nuklir. Mantan Kepala Intelijen Mossad mengatakan Israel membuka opsi menyerang situs nuklir Iran, sementara militer Iran mengaku sangat siap menerima serangan balasan Israel. Kini Iran menggelar parade drone dan rudal serta tentara pada Rabu 17 April kemarin. Dalam parade militer Iran, drone Ababil, Arash, dan Muhajir, serta rudal balistik jarak menengah Dezful hingga sistem rudal pertahanan udara S-300 juga dipamerkan. Dengan memamerkan senjata-senjatanya, Teheran tampaknya berniat membuktikan mereka siap menerima tanggapan apapun dari Israel setelah melancarkan operasi Janji Abadi. Panglima militer Iran Mayor Jenderal Abdul Rahim Mousavi menghadiri parade militer di Teheran pada Rabu 17 April. Dalam pidatonya, ia mengatakan bahwa pasukan
memastikan keamanan dalam keadaan siaga tinggi. Menurut Mousavi, parade militer yang digelar hari kemarin hanya memperlihatkan sebagian kecil dari kemampuan Iran. Secara terpisah, Presiden Iran Ebrahim Raisi kembali menegaskan bahwa Teheran akan merespon dengan sengit setiap tindakan balasan sekecil apapun yang dilakukan Israel. Sementara Komandan Angkatan Udara Iran Hamid Fahedi ikut memperingatkan musuh-musuh Iran agar tidak melakukan kesalahan strategis. Ia menekankan pihaknya 100% siap di semua lini udara. Sebelumnya Amerika Serikat mengatakan akan menjatuhkan sanksi baru terhadap program rudal dan drone Iran. Washington juga mengharapkan para sekutu dan mitranya untuk mengikuti langkah serupa. Amerika Serikat dan sekutu-sekutu Eropa pasang badan untuk Israel setelah rentetan serangan rudal dan drone Iran akhir pekan lalu. Sebaliknya, blok barat tersebut kompak memojokkan Iran. Amerika Serikat dan Uni Eropa sepakat menjatuhkan sanksi baru terhadap produsen drone dan rudal Iran. Namun mereka tidak melakukan hukuman yang sama terhadap Israel setelah mengebom konsulat Iran di Damaskus pada 1 April lalu. Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen mengaku telah mempersiapkan sanksi baru terhadap Iran. Hal yang sama juga disampaikan para pemimpin Uni Eropa. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell kemudian mengatakan proposal tersebut akan memperluas sanksi yang berupa membatasi pasokan drone Iran ke Rusia, sehingga juga mencakup penyediaan rudal dan pengiriman ke negara-negara proksi di Timur Tengah. Jerman, Prancis, dan beberapa anggota Uni Eropa lainnya secara terbuka mendukung usulan tersebut. Di sisi lain, Amerika Serikat dan Uni Eropa melipat gandakan upaya untuk menekan Israel agar menahan diri untuk tidak membalas serangan Iran. Negara-negara Barat khawatir bahwa pembalasan Israel dapat memicu perang yang lebih luas. Terungkap tipu daya militer Israel untuk menembaki warga Palestina. Taktik baru itu yakni IDF memutar rekaman audio tangisan bayi dan wanita yang berteriak meminta tolong. Pada Senin 8 April lalu, penduduk kamp pengungsi Nusairat di bagian utara Gaza terbangun malam-malam karena suara tangisan bayi dan anak. Mereka sontak keluar untuk mencari sumber tangisan dan memberikan pertolongan. Namun drone Israel dilaporkan segera melepaskan tembakan ke arah mereka. Seorang warga kamp pengungsi bernama Samira Abu Alail mengaku mendengar drone Israel melepaskan tembakan setelah memutar rekaman suara tersebut. Menurutnya serangan ini berlangsung selama beberapa menit dan terjadi berulang kali. Menurut saksi mata, setidaknya 7 hingga 10 orang terluka akibat kebakaran drone dalam semalam. Mobil ambulans bergegas ke lokasi kejadian dan membawa mereka ke rumah sakit. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.